Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu, pasien kelolaan kami yang bernama Tuan E, usia 70 tahun, dengan diagnosa coronary artery disease, deconcordis, dan peritonitis. Pasien tersebut sudah dirawat selama 9 hari, tapi hasil evaluasi kami, pasien masih mengeluh sesak napas, adanya penurunan berat badan, dan masih terdapat udem pada ekstremitas. Berdasarkan hasil pengkajian kami, untuk diagnosa keperawatannya yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktasi miokardiak, nyeri berhubungan dengan inflamasi, gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan menurunnya kontraktilitas ventrikel. Dari diagnosa yang pertama, harapan curah jantung pasien kembali normal setelah 3 hari perawatan. Adapun tindakan yang sudah tim kami lakukan adalah mengauskultasi bunyi jantung, mengobservasi tanda-tanda vital, mengkaji kulit terhadap pucat dan cyanosis, pemantauan pengeluaran urin, mencatat penurunan pengeluaran kepekatan atau konsentrasi urin, mengkaji perubahan pada sensoris seperti disorientasi, bingung, dan lain-lain, memberikan istirahat semi-polar pada tempat tidur, menciptakan lingkungan yang tenang, memberikan pispot atau botol untuk BAK di tempat tidur. Selanjutnya, kolaborasi pemberian oksigen atau masker sesuai indikasi, kolaborasi pemberian obat diuretik, furosemid, vasodilator atau digostin, loktosin, dan katrotril. Tapi setelah 10 hari perawatan kami evaluasi, kembali ternyata pasien masih mengeluh sesak napas. Dari diagnosa yang kedua, diharapkan nyeri berkurang atau hilang. Adapun tindakan yang sudah kami lakukan adalah kaji tingkat lokasi intensitas nyeri, menempatkan pasien pada posisi miring dengan lutut fleksi yang dapat menurunkan ketegangan pada rongga abdomen. Ketiga, memberikan tindakan kenyamanan, contohnya pijat punggung. Dari diagnosa yang ketiga, diharapkan tidak terjadinya gangguan keseimbangan cairan. Adapun tindakan yang sudah kami lakukan adalah memantau keseimbangan intake dan output selama 24 jam, mempertahankan duduk dan tirah baring dengan posisi semi-polar, membatasi minum pasien, mengobservasi derajat udem, menimbang berat badan tiap hari, mengauskultasi bunyi napas atau ada bunyi tambahan, kolaborasi pemberian obat diuretik, furosemid 1 kali 10 mg. Kondisi saat ini masih terdapat udem pada ekstremitas pasien. Bisa saya lihat statusnya? Ini Ibu, silakan. Dari hasil torak foto terdapat moderate kardiomegali dan suspek lymphadenopathy hilus dextra, dan dari hasil laboratorium untuk hematokritnya terjadi penurunan, serta dari hasil EKG sinus takikardia, gelombang ST dan T abnormal, konsiden inferoteral iskemik, abnormal EKG. Saya juga sudah berkolaborasi dengan dokter, dan dokter menganjurkan untuk pemberian terapi oksigen 3 liter, amoxicillin 1 gram, ranitidin, furosemid, dan saya juga memberikan sesuai AJIS. Selanjutnya, dengan melihat kondisi pasien yang kurang menunjukkan kemajuan ke arah yang lebih baik dan sudah 10 hari perawatan, menurut saya perlu diadakan ronde keperawatan untuk pasien ini. Bagaimana menurut Ibu? Saya sependapat dengan Ibu. Untuk pasien ini akan dilakukan ronde keperawatan. Apakah Ibu sudah membuat proposalnya? Sudah Bu, ini proposalnya. Apakah Ibu sudah membuat kontrak dengan keluarga pasien? Belum Bu, habis ini saya akan segera ke ruangan pasien untuk memberikan kontrak waktu. Baik, jika Ibu sudah membuat kontrak dengan keluarga pasien, nanti segera beri tahu saya waktu dan tempatnya untuk melakukan ronde keperawatan, agar saya dapat menghubungi orang-orang yang akan terlibat dalam ronde keperawatan ini. Baik Ibu, saya permisi dulu untuk melanjutkan kontrak waktu dengan keluarga pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suster Intan, tolong panggilkan keluarga Tuan Intan. Baik Bu.
Bu, Oh iya. Ibu keluarganya Bapak Antar. Iya. Ibu dipanggil ke ruangan ya Bu ya, sebentar. Oh iya. Ini Bu keluarganya Bapak Antar. Oh iya Ibu, silakan duduk di sini. Ibu juga ikut duduk boleh. Ibu, perkenalkan, saya perawat saya yang merawat Tuan Entang. Ibu dengan siapanya Tuan Entang? Saya anaknya Tuan Empan. Ada apa ya Bu saya? Begini Bu, ayah Ibu sudah dirawat selama 10 hari perawatan dan pengobatan pun telah diberikan. Tapi ayah Ibu masih mengeluh sesak sehingga saya akan mendiskusikan tentang hal ini bersama dokter, perawat, kepala ruangan, ahli gizi untuk memecahkan permasalahan yang ada di Saat pelaksanaan tersebut, apakah ada tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan kepada ayah saya, Sus? Tidak ada tindakan atau pemeriksaan yang diberikan, tetapi di sana kita hanya mendiskusikan bagaimana upaya pelaksanaan masalah kesehatan pada ayah Ibu. Bagaimana Ibu bersedia? Baiklah, kalau itu yang terbaik untuk ayah saya bersedia. Ya, di sini ada yang harus ditandatangan untuk info pasiennya. Ibu di sini tanda tangan aja ya. Oh iya. Di sini ya. Iya. Sudah Bu. Baik Ibu, terima kasih atas persetujuannya. Silakan Ibu boleh kembali ke ruangan. Oh iya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik Ibu, terima kasih. Bu, saya sudah melakukan informasi pada pasien. Ini lembar info pasiennya saya sudah ditandatangani. Ini Bu. Kapan pelaksanaan ronde keperawatan ini dan di mana tempatnya? Untuk pelaksanaannya hari Selasa tanggal 15 Februari 2017 jam 1, tempatnya di ruang 10 Paru-Paru Malabar. Baik, saya akan segera menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan dengan ronde keperawatan ini. Iya Ibu, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya kepada dokter, CCM, dan teman sejawat lainnya. Berdasarkan rencana yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan dengan tujuan menyelesaikan masalah pasien melalui pendekatan berpikir kritis sehingga masalah pasien dapat teratasi. Adapun pasien yang akan dilakukan ronde keperawatan adalah Tuan Entan, usia 70 tahun dengan diagnosa medis coronary artery disease, decom cordis, dan peritonitis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota tim yang terlibat dalam ronde keperawatan ini. Bapak Roni sebagai supervisor, Ibu Mega sebagai CI, Ibu Cynthia sebagai CCM, Ibu Sri sebagai ketua tim, Ibu Intan sebagai perawat pelaksana, dan saya sendiri El sebagai kepala ruangan 10 Malabar. Kebetulan hari ini dokter dan ahli gizi tidak bisa hadir. Baiklah, langsung saja kepada perawat penanggung jawab untuk memaparkan kasus kelolaannya. Terima kasih kepada kepala ruangan, supervisor, CCM, dan teman sejawat lainnya. Begini rekan-rekan, pasien kelolaan kami yang bernama Tuan Entan, usia 70 tahun dengan diagnosa coronary artery disease, decom cordis, dan peritonitis. Pasien tersebut sudah dirawat selama 9 hari. Dari hasil evaluasi kami, pasien masih mengeluh sesak napas, adanya penurunan berat badan, dan masih terdapat udem pada ekstremitas bawah. Berdasarkan hasil pengkajian kami untuk diagnosa keperawatannya yaitu 1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas miokardiak, 2. Nyeri berhubungan dengan inflamasi, 3. Gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan menurunnya kontralitas ventrikel. Dari diagnosa yang pertama, harapan curah jantung pasien kembali normal setelah 3 hari perawatan. Adapun tindakan yang sudah tim kami lakukan adalah 1. Mengauskultusi bunyi jantung, 2. Mengobservasi tanda-tanda vital, 3. Mengkaji kulit terhadap pucat dan cyanosis, 4. Memantau pengeluaran urin, catat penurunan pengeluaran kepekatan atau konsentrasi urin, 5. Mengkaji perubahan pada sensori seperti disorientasi, bingung, dan lain-lain. 6. Pemberian istirahat semi-polar pada tempat tidur pada
menciptakan lingkungan yang tenang, memberikan pispot atau botol untuk BAK di tempat tidur, kolaborasi pemberian oksigen nasal kanu atau masker sesuai indikasi, kolaborasi pemberian obat diuretik, furosemid, vasodilator, nitrat, digoskin, lanoxin, atau kapropil. Tapi setelah 10 hari perawatan, kami evaluasi kembali, ternyata pasien masih mengeluh sesak napas. Dari diagnosa yang kedua, diharapkan nyeri berkurang atau hilang, adapun tindakan yang sudah kami lakukan. Di sini kami sudah mengkaji tingkat lokasi intensitas nyeri, menempatkan pasien pada posisi miring dan lutut fleksi yang dapat menurunkan ketegangan pada organ abdomen, memperbaiki tindakan kenyamanan, contohnya pijat punggung. Dari diagnosa yang ketiga, harapan tidak terjadi gangguan keseimbangan cairan. Adapun tindakan yang sudah kami lakukan adalah memantau keseimbangan intake dan output selama 24 jam, mempertahankan duduk atau tirah baring dengan posisi semi-polar, membatasi minum pasien, mengobservasi derajat udem, menimbang berat badan tiap hari, mengauskultasi penyenapas, kolaborasi pemberian obat diuretik, furosemid 1 kali 10 mg. Kondisi saat ini masih terdapat udem pada ekstremitas pasien. Demikian pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sri. Sekarang kita mulai berdiskusi. Barangkali menurut rekan-rekan yang lainnya gimana? Dari penjelasan yang sudah dipaparkan sama Ibu Katim, sepertinya pasien ini tidak menunjukkan perubahan kondisi ke arah yang lebih baik. Seharusnya pasien dengan penyakit dekomfordis ini sudah menunjukkan kondisi yang lebih baik dalam 8-9 hari perawatan. Apakah klien sudah difototorak? Bagaimana? Sudah Bu, hasilnya klien mengalami moderat kardiomegali dan suspek limpadenopati. Apabila jantung membesar, maka bisa terjadi penurunan curah jantung. Maka suplai oksigen ke jaringan akan menurun, kebutuhan oksigen pasien akan meningkat, sehingga pasien akan mengalami sesak nafas. Jika keadaannya seperti ini, pasien harus membatasi aktivitas untuk menurunkan beban kerja jantungnya. Ya, betul. Frekuensi nafas pasien berapa kali per menitnya dan berapa liter pemberian oksigennya? 3 kali per menit, pasien mendapatkan oksigen 3 liter. Oke, untuk pemberian oksigen sudah tepat, jadi lanjutkan saja intervensinya. Lalu untuk diagnosa yang kedua, pasien mengeluh nyeri. Bagaimana keadaan nyerinya? Pasien mengeluh nyeri dengan skala 6 dari 0 sampai 10 di seluruh abdomen dan posisinya nyeri hilang timbul. Intervensi yang sudah dilakukan apa saja untuk penanganan nyeri? Mengkaji skala nyeri, menempatkan pasien pada posisi miring dengan lutut fleksi yang dapat menurunkan ketegangan pada rongga abdomen dan mendapatkan analgetik Aspilet 500 mg. Baik, lanjutkan saja intervensinya ya. Ibu mau tanya, saya selalu menimbang berat badan pasien. Hasilnya itu berat badan saya itu mengalami penurunan berat badan dari 50 kilo yang ditimbang pada tanggal 12 Februari 2017 dan ketika ditimbang pada tanggal 14 Februari 2014 adalah 57 kilo, tetapi klien masih mengalami udem. Bagaimana intake output dipantau atau tidak? Dipantau, tetapi pasien menolak untuk dipasang kateter, sehingga untuk menilai jumlah urin yang keluar hanya lewat perkiraan dari frekuensi BAK. Sepertinya ada ketidakefektifan dalam pemantauan urin. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan pemantauan urin dengan cara menampung urin per harinya. Betul, jika pasiennya tidak mau dipasang kateter, memang tidak boleh dipaksa karena pemasangan kateter itu menyebabkan tidak nyaman. Selama pasien bisa BAK secara normal urin lebih baik ditampung saja dulu dalam pispot dan tidak boleh dibuang per harinya. Jadi pemantauan urin dapat lebih efektif. Oh ya, untuk diet pasiennya bagaimana? Diberikan bubur, lauk pauk, dan sayuran yang sudah disediakan rumah sakit. Oke, kalau sudah memang disediakan rumah sakit, dilanjutkan saja untuk dietnya. Tapi sepertinya perlu diperhatikan juga untuk makanannya yang telah disediakan dari rumah sakit sudah sesuai dengan keadaan pasien sekarang tidak, karena pasien dengan dekomfordis yang mengalami kelebihan cairan dalam pemberian diet pun harus tinggi kalori dan rendah natrium. Baik Bu, nanti saya informasikan ke ahli gizi. Bagaimana rekan-rekan, ada lagi yang perlu kita diskusikan atau kita langsung saja ke pasien? Sebaiknya kita langsung saja ke pasien sekarang ya.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Bapak, gimana keadaannya hari ini? Ya, baik, Apakah tidurnya semalam nyenyak? Bapak, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan atau diskusi besar bersama perawat konselor, perawat penanggung jawab Bapak, dan ahli gizi akan membicarakan tentang masalah-masalah yang masih Bapak rasakan saat ini. Silakan, Sus. Bu Suster, tolong tensi terlebih dahulu. Oh iya, baik Bu. Hasilnya 130 per 90. Hasil tensi yang sebelumnya berapa? 130 per 90. Bapak biasanya minumnya berapa gelas per hari? 4 gelas, Sus. Mulai hari ini Bapak harus dibatasi minumnya minimal 2 gelas per hari. Ya. Sudah berapa sudah pasien seperti ini? Kurang lebih 4 hari. Berarti tidak dari hari pertama ya? Terus pasien mendapatkan infusnya berapa tetes per menit? Tidak Bu, infusannya 20 gelas per menit. Sepertinya perlu lebih dibatasi ya. Bagaimana kalau 10 GTT per menit? Tapi nanti koordinasikan kembali dengan dokter dan jangan lupa untuk pemantauan spek outputnya. Baik Ibu, Iya. tolong mulai hari ini tampung urin Bapak, entah di dalam pispot. Jika pispot sudah penuh, untuk sementara ditaruh di botol air minum mineral. Nanti akan ada perawat yang mengontrol urin yang sudah ditampung. Jadi sebelumnya ada yang mengontrol, jangan dibuang ya Bu. Iya. Bapak, Ya, Sus. mulai hari ini BAK-nya di kasur saja ditampung di pispot. Jangan ke kamar mandi, soalnya Bapak harus istirahat total supaya sesak bisa berkurang. Ya, Sus. Betulnya ini kondisi saya bagaimana, Sus? Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya suster, ini bapak saya makannya susah. Gimana ya cara ngatasinnya? Ibu, coba sajikan makan dalam keadaan hangat dan dibantu dengan minum air hangat supaya pasien tidak mual. Oh iya. Ya, Sus, sebetulnya penyakit saya itu seperti apa ya? Bisa sembuh apa tidak? Bapak tidak usah cemas dulu ya Pak. Kita sedang berusaha yang terbaik bagi Bapak. Yang terpenting, Bapak dan keluarga adalah berdoa dan bersabar. Insya Allah setiap penyakit ada obatnya. Terima kasih, Sus. Sama-sama Bapak, kita akan terus berusaha untuk yang terbaik bagi Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh. Baiklah, kita akhiri diskusi ini. Kita lanjutkan di next station. Terima kasih ya suster sudah membantu mengobati bapak saya. Semoga bapak saya cepat sembuh dan cepat pulang. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Baiklah, kita mulai lagi diskusi kita tentang masalah Bapak Entan. Oke, jangan lupa pesan saya tadi mengenai pembatasan cairan ya. Baik Ibu. Iya. Sepertinya Bapak Anton ini harus selalu diperhatikannya kondisinya karena Bapak kan sering banget keluar turun dari bednya. Jadi harus lebih diperhatikan lagi. Baik Pak, memang sedikit susah diberitahu, tapi akan selalu berusaha. Oh iya, satu lagi ya, Bapak Antan ini sepertinya sedikit cemas ya. Nanti lebih digali lagi perasaannya dan intervensinya lebih ke keadaan psikologisnya juga. Baiklah, ada yang perlu didiskusikan lagi tentang kasus Bapak Entan ini. Jika tidak, saya simpulkan bahwa masalah keperawatan yang masih ada pada Bapak Entan adalah penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas miokardiak, nyeri berhubungan dengan inflamasi, gangguan keseimbangan cairan berhubungan dengan menurunnya kontraktilitas ventrikel, cemas berhubungan dengan rasa takut atas kematian. Intervensi yang perlu dilakukan adalah pantau intake output, koordinasikan kembali diet pasien dengan ahli gizi, koordinasikan kembali mengenai cairan infus dengan dokter, pantai terus kondisi psikologis pasien. Baiklah, kiranya ronde keperawatan telah dilaksanakan dengan baik
Terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berupaya memikirkan dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah dari pasien Tuan Entan ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, critical thinking, dan masalah klien cepat teratasi, cepat sembuh, dan klien puas dengan pelayanan kita. Bu Sri, jangan lupa dokumentasi hasil ronde keperawatan, resume, rencana, dan tindak lanjut, serta evaluasi saya tunggu untuk arsip. Saya tutup ronde keperawatan kita dengan bersama-sama membaca hafalan. Tiga. Assalamualaikum. Iya. Tiga. Hasil yang sebelumnya berapa? 130/90. Bapak, kalau minumnya biasanya berapa gelas per hari? Ada 14. Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Porsinya banyak ya. Kursi mah ada banyak. Mau yang pakai Mejanya satu aja. satu aja. Ngapain meja kedua meja bundar? Enggak ada ininya mejanya. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya ini baterainya mau habis nih. Ini pada kemana? Tiga. Adapun pasien yang akan dilakukan ronde keperawatan adalah Tuan Entan usia 20. Terima kasih kepada kepala ruangan, supervisor, CCM, dan Tuan. Tiga. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Tidurnya semalam nyenyak? Yes. Bapak, gimana hari ini? Tiga. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini, tidurnya nyenyak semalam? Bapak, begini, sesuai kesepakatan kita kemarin, kami akan... Lu balik. Tiga. Baiklah, kita mulai lagi diskusi kita tentang masalah Bapak Entan.